Kita orang baik Kak, semua Kak. Kami bukan manusia silver, kami adalah seni karakter Kota Tua. Manusia silver atau Silverman menjadi fenomena yang tak terbantahkan di perkotaan. Kehadirannya acap kali dituding telah membaur sebagai masalah sosial baru. Manusia silver yang semakin banyak lahir di jalan-jalan kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Awal mulanya mengecat seluruh atau sebagian badan merupakan bagian dari seni jalanan yang berlokasi di objek wisata. Pertama kali populer di Indonesia, manusia silver merupakan bagian dari gerakan donasi di Bandung. Benarkah kehadiran mereka merupakan masalah sosial baru? Atau hanya profesi pengamen yang patut untuk dimaklumi? Ikuti penelusuran saya dan tim Liputan Kuat Baca pada episode Wellbeing kali ini. Tak ada yang tahu pasti kapan awal mula kemunculan manusia silver. Mengutip detik.com, Tosa Rahmania dalam tulisannya, presentasi diri pengamen Silverman di Kota Bandung. Manusia silver awalnya muncul pada medio 2012 di Kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya, manusia silver tergabung dalam komunitas Silver Peduli. Saat itu, komunitas tersebut mengaku melakukan atraksi tujuan gerakan donasi untuk anak yatim. Akan tetapi, belakangan menjadi cukup menggelitik ketika peran manusia silver yang mulanya seni pertunjukan jalanan atau street art, kini dimanfaatkan oleh para pengamen serta komplotan anak jalanan lain untuk mengais rezeki. Aksi mereka yang dianggap layaknya benalu hingga mengganggu ketertiban umum. Tak jarang manusia silver harus pontang-panting, kucing-kucingan menghindari kejaran petugas Satpol PP. Sejumlah wilayah telah sempat melarang peredaran manusia silver. Salah satunya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Pelarangan ini seiring keberadaan manusia silver melanggar Perda K3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Larangan diberlakukan karena penggunaan cat silver ini berbahaya. Akibatnya, komunitas manusia silver dicekal dan tidak boleh lagi berkeliaran di Kota Bandung sejak 2013. Walaupun sudah diberlakukan pencekalan, agaknya itu tidak membuat kapok manusia silver untuk tetap eksis. Kita orang baik Kak, semua Kak. Cuman kan di mata orang manusia silver, wah manusia silver jahat, begini, nyari duitnya ada yang bawa pisau, ada yang bawa nodong, begini buat begini. Saya enggak Kak. Kalau kita kan di sini nyari duit ya begini aja berdua, bertiga, nggak perlu banyak orang. Ngapain harus banyak orang? Kalau banyak orang kan ngundang, disangka kita ngotor-ngotorin jalanan, padahal mah nyatanya enggak Kak. Kemunculan manusia silver di jalanan pun cukup mendapat sorotan keras dan membuat resah seniman jalanan manusia silver resmi. Mereka merasakan turut terkena dampak image buruk pengamen manusia silver lampu merah. Terlebih, cara pengamen para manusia silver dengan berkeliaran di jalanan dianggap mengganggu ketertiban umum. Kami bukan manusia silver, kami adalah seni karakter Kota Tua. Kalau kemudian ada teman-teman di luar sana yang entah itu silver, mungkin saat ini lebih kenal banyak para manusia silver. Suatu saat akan ada manusia emas misalnya. Itu buat saya sih tidak terlalu mencederai, hanya image secara nggak langsung memang sangat mengganggu. Kalau berbicara masalah mengamennya, mohon maaf ya, kami juga secara kasar kami mengamen. Hanya bahasa kasar kami adalah apresiasi. Perbedaannya adalah cara mengamen mereka atau siapapun itu di luar manusia silver, mereka mobile, yaitu lebih arahnya lebih ke arah mengganggu ketertiban kalau saya ya, dan itu sangat ya nuansanya kesannya ya nggak elok aja, nggak etis gitu. Tapi kalau kami kan istilah statis, kami standby, siapapun mau berfoto silahkan, tidak ya nggak masalah.
Pihak SKKT pun menyatakan jika seni jalanan seperti yang dilakoni oleh dia dan kawan-kawannya di kawasan wisata Kota Tua berbeda dengan pengamen manusia silver jalanan lampu merah. Selain terdaftar sebagai anggota komunitas, para seniman jalanan SKKT pun dibina oleh pihak pengelola kawasan Kota Tua dan sudah resmi diakui oleh Dinas Pariwisata. Dan mereka berkolaborasi dengan pengelola untuk memajukan wisata Kota Tua. Jadi saya luruskan, kami bukan manusia silver, tapi komunitas kami namanya saat ini adalah Seni Karakter Kota Tua. Itu peleburan dari 9 komunitas yang dari tahun 2012 itu kami sudah hadir. Itu di dalamnya sekarang kami beranggotakan ada 42 anggota, 42 talent. Di dalamnya 9 grup itu ada komunitas manusia batu, kreatif art, kotu art, tim karnaval, tokoh pewayangan, kemudian ada cosplay seperti para noni. Ya, kita ingin membawa bahwa Kota Tua itu sebagai salah satu destinasi wisata yang ya dikenal di dunia internasional lah. Kalau untuk nasional, saya tidak berbangga atau mungkin saya pun kayaknya seperti tidak salah. Awal seperti ini hanya kami di Kota Tua. Kalaupun sekarang ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Bali sekalipun, mereka kiblatnya dari kami. Menurut pria yang akrab disapa Eko ini, perekrutan untuk menjadi anggota resmi komunitas pun dilakukan secara ketat. Terdapat klasifikasi tertentu yang harus dipenuhi calon anggota sehingga para seniman SKKT pun terhindar dari eksploitasi anak. Seperti yang kerap ramai dilakukan oleh para pengamen manusia silver. Kalau di tim saya selalu selektif. Siapa mau masuk, usia berapa, itu kan ada datanya. Kami tahu pendidikannya apa, basicnya apa. Kemudian kita kenalkan dulu sejauh mana mau mengkarakterisi ini. Seniman Septian Dwi Cahyo menilai kemunculan para manusia silver ini berasal dari seni bernama Human Statue. Seni yang syarat nilai dan mampu menarik perhatian orang ini berasal dari Jerman. Awal mulanya, seni Human Statue ini dibawa oleh sekelompok pantomim Sena Didi Mime, sebuah kelompok teater pantomim yang didirikan oleh Sena A. Utoyo dan Didi Petet pada tahun 1987. Jadi awal mulanya itu sebetulnya sebutannya adalah Human Statue, manusia patung. Itu dimulai datang ke Indonesia itu dibawa oleh kelompok pantomim Sena Didi Mime. Itu ketika mereka berlawat ke Jerman, mereka pulang bawa konsep Human Statue itu, manusia patung. Jadi konsepnya kalau dulu itu manusia patung itu abu-abu ya. Dia pokoknya orang yang dibentuk seperti patung. Ya, abu-abu kayak semen gitu. Saya lihat ya mereka ada ide kreativitas untuk tidak hanya sekedar minta uang, tapi mereka mencoba mencari kreativitas dalam bentuk seni. Yang saya sayangkan sebetulnya, yang saya perhatikan lebih pada kesehatan, karena saya lihat dia ngecatnya di seluruh badan. Ada mereka buka baju terus mereka cat seluruh badannya. Nah, unsur dari make upnya itu apa? Gitu. Kalau unsurnya dari bubuk besi itu sangat bahaya. Tak hanya menyangkut isu eksploitasi anak, di balik banyaknya penghasilan yang dihimpun, nyatanya risiko kesehatan mengintai profesi manusia silver akibat penggunaan cat silver yang berkepanjangan hingga mengancam kesehatan. Cat yang biasanya digunakan oleh manusia silver diyakini mengandung pewarna tekstil yang dapat beresiko tinggi pada kulit tubuh. Tidak hanya itu, cat pewarna manusia silver mengandung parabenzylamine atau PPD, yakni zat kimia yang menimbulkan warna jika bereaksi dengan oksigen. Zat tersebut biasanya dapat ditemukan dalam pewarna rambut yang dipadukan oleh oxidizer atau pembuat proses oksidasi. Bahan tersebut mudah meresap ke dalam kulit dan sering menimbulkan iritasi. Jika kulit tubuh terkena kandungan tersebut, akan menimbulkan dampak seperti bintik-bintik pada tubuh, ruam merahan pada kulit, rasa gatal pada tubuh, hingga menyebabkan kulit melepuh dan matinya jaringan kulit pada tubuh. Jika cat digunakan pada bagian yang sensitif seperti mata, hidung, serta bibir,
dapat menyebabkan efek panas dan terbakar. Cat yang mudah masuk ke peredaran darah pada tubuh hingga berisiko masuk ke dalam sistem saluran pernafasan yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Penggunaan cat dengan jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kanker kulit karena zat memiliki sifat teratogenik. Jadi kita ada campurannya, ada campuran. Kita beli cat nih, cat bubuk. Cat bubuk kita campur, segala macam kita campur, baru kita balurin ke tangan aja. Semacam kayak di botol gitu. Harganya ya itu 25 sama campurannya 50. Habis-habisnya. Paling tuh sehari kita mendapatkan 130. Itu kalau di indoor nggak masalah waktu itu. Tapi kalau untuk di outdoor memang akan sangat berisiko, apalagi dengan durasi yang kontinu tiap hari, mungkin suatu saat ya berbahaya buat kulit juga. Karena ketika ada tekanan sinar matahari seperti itu, dia akan berbahaya masuk ke kulit, larinya kan ke darah. Di tim seni karakter hanya muka, mungkin sebagian ada yang di tangan ya, tapi tidak full badan. Itu tadi, itu perbedaannya. Kami kalau kostum kami pakai cat kimia, kalau untuk face memang pakai face painting atau body painting. Karena memang yang saya pakai itu ya memang produk kosmetik sudah ternama, jadi yang sangat mahal buat kami. Kemunculan para manusia silver pun diyakini bukan suatu yang mengagetkan, dan fenomena ini akan selalu tumbuh dalam sebuah lingkungan masyarakat kota. Menurutnya, penertiban manusia silver harus sejalan dengan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu di fasilitas publik yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti layaknya di lampu merah. Saya tetap berpendapat bahwa itu bukan masalah sosial baru, cuma masalah sosial lama yang dalam bentuk baju yang baru. Artinya begini, dulu kan pengemis, kemudian pengamen dalam bentuk ini sama, substansinya kan mereka minta uang. Itu yang kemudian bahwa bukan salah orang silvernya ya, tapi pemahaman tentang seharusnya tidak boleh memberi di lampu merah itu juga harus dipahami oleh masyarakat kita. Nah, masalahnya masyarakat kita juga memberikan ruang mereka untuk tetap eksis kok. Bayangkan misalnya kemudian per bulan bisa sampai 6 juta, 7 juta misalnya. Loh, itu akan selalu memunculkan ya mereka apa sih? Hanya diam, kemudian bersikap memberikan jasa berkreasi sedikit, kemudian minta, dan mereka dan selalu mendapatkan gitu kan. Yang paling realistis yang pertama adalah tetap menertibkan mereka, kemudian memberikan edukasi mereka tentang bahaya-bahaya tadi, eksploitasi anak, soal kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu negara harus kemudian memberikan mereka bukan hanya lapangan pekerjaan tapi juga keterampilan, apapun, keterampilan soft skill atau apapun yang kemudian bisa diaplikasi dimanapun. Dan ya karena bisa juga karakter mereka yang tidak mau kerja keras, tidak mau apa gitu ya. Tapi yang jelas negara di situ apapun alasannya, negara tetap harus menertibkan, kedua memberikan edukasi ke mereka, dan yang ketiga adalah memberikan keterampilan. Dinas-dinas sosial memberikan keterampilan untuk kemudian mereka tinggal nanti mudah mencari di mana. Selain tentu ada rekomendasi yang bisa digunakan untuk oleh mereka untuk bisa masuk di tempat-tempat itu. Masalahnya adalah kemudian negara juga harus melakukan pendataan. Siapapun yang ditangkap itu berapa rata usianya, lulusan pendidikannya bagaimana dan sebagainya, kemudian apa yang pas untuk edukasi dan sebagainya. Receh pun menjadi hal yang tak bisa terhindari. Keelokan seni pun harus pasrah tergeser menjadi cara penarik rezeki. Tentu menjadi peran pemerintah menggelontorkan kebijakan demi meredam gejala sosial ini tanpa harus memantik reaksi yang anarkis. Bersama saya Prabawati Serningrum dan tim liputan Kuat Baca. Sampai ketemu lagi pada episode Wellbeing selanjutnya.